Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah persekutuan kaum perempuan pada malam ini, terlebih dahulu kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Untuk itu, mari berdiri.
silakan duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah persekutuan kaum perempuan pada malam hari ini. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Tuhan merancang perjalanan hidup umat-Nya dengan rancangan damai sejahtera. Tuhan tetap setia menyertai dan menjaga di tengah ketidaksetiaan kita kepadanya. Tuhan Maha Baik, kasih setianya tidak berkesudahan. Mari beribadah kepadanya. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 4 bait pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu akan sapaan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan pada malam ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesainya, sehingga boleh berjalan dengan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.
Kita menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 49, kasih pasti lemah lembut. Silakan duduk ibu-ibu. Masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu kita doa mohon bimbingan Roh Kudus kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur kata, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan 36. Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan 36 yang menyatakan, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Selamat malam ibu-ibu PKP Jemaat GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1 sampai dengan 9 bahkan Pospel Karang Satria. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bersama-sama atau melihat bersama-sama bacaan kita pada malam hari ini atau renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan 36. Bacaan pada sore hari. Kalau di Sabda Bina Umat di pagi hari itu judulnya Jalan Hidup Seorang Pemimpin, itu cerita pertama. Kalau di sore sama judulnya itu Jalan Hidup Seorang Pemimpin, cerita yang kedua. Pada lanjutan dari pembacaan pagi sore. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Kejadian ini artinya permulaan. Penulisnya adalah Musa. Kitab Kejadian ini menceritakan kisah sesungguhnya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Kitab ini disebut sebagai cerita atau narasi. Ceritanya bagaimana segala sesuatu dimulai. Jadi kalau kita sering membaca Alkitab, apalagi kitab awal dari Alkitab kita ini yaitu Kejadian, kitab Kejadian, itu menceritakan ada cerita dunia langit, bumi dan seisinya. Ada manusia, Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Ada dosa, permulaan hidup bersaudara Kain dan Habel dan yang lain-lainnya. Masih banyak ceritanya dalam kitab Kejadian ini. Ada tokoh dalam kitab ini termasuk Yakub dan Yusuf, bahkan Potifar. Banyak tokoh yang lainnya, ada Lot, ada Ishak, Abraham dan sebagainya. Penjelasan dari kitab Kejadian ini yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang terkenal dari cerita kitab Kejadian ini, cerita penciptaan awal mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Termasuk cerita Yusuf dan Yakub. Renungan pada malam hari ini. Tadi kita sudah melihat, membaca, alangkah baiknya saya mengulangi pembacaan kita pada malam hari ini. Kebetulan hanya sedikit ayatnya, hanya ada 6 ayat. Di ayat 31 dikatakan, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Artinya saudara-saudaranya membunuh seekor kambing dan melumuri pada jubah Yusuf dengan darah kambing. Di ayat 32, jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka, yaitu Yakub, dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Mereka menyuruh orang memperlihatkan jubah itu kepada ayahnya mereka, serta berkata, kami menemukan ini di padang gurun. Coba periksa, bukankah ini jubah anak Bapak? Lanjutan cerita ini dari ayat 33, ketika Yakub memeriksa jubah ini, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentu Yusuf diterkam. Yakub tentu mengenali jubah Yusuf anaknya itu. Katanya, ya benar, ini jubah anakku, tangisnya. Binatang buas telah menerkamnya, pasti Yusuf sudah mati, dikoyak-koyak olehnya. Dan di ayat 34, Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub. Lalu artinya Yakub merobek-robek pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Ia berkabung dengan hati sangat berduka atas kematian Yusuf, anak kesayangannya, sampai berminggu-minggu lamanya. Kain kabung itu terbuat dari bulu kambing. Warnanya itu ibu-ibu yang sudah tahu kehitam-hitaman. Kain tersebut
kasar. Orang Israel memakai kain kabung sebagai tanda pertobatan atau tanda perkabungan. Jadi kain kabung itu dipakai sebagai tanda perkabungan terhadap orang mati. Kalau di ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya Yakub. Artinya keluarga, anaknya laki-laki dan perempuan Yakub mereka berusaha menghiburkan Yakub, tetapi sia-sia. Yakub tetap akan berkabung sampai katanya aku turun ke dunia orang mati, ke tempat anakku, sambil Yakub menangis. Jadi Yakub sangat sedih sekali dengan berita anak kesayangan ini, yaitu Yusuf. Di ayat terakhir yaitu 36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Artinya para saudagar itu telah menjual Yusuf ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun raja Mesir. Dan Potifar itu adalah kepala pasukan pengawal istana. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini dari ayat 31 sampai 36, kalau ibu-ibu sudah membaca dari pagi sampai malam ini, pasti ibu-ibu tahu cerita awalnya. Di situ diceritakan bahwa betapa bencinya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ada iri hati berarti di dalam persaudaraan mereka. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, judul pada malam hari ini, renungan kita pada malam hari itu, iri hati memadamkan cinta. Iri hati memadamkan cinta. Iri hati dapat memadamkan cinta, baik cinta kepada sesama, saudara maupun orang tua. Hal ini terlihat dari perikop pembacaan hari ini, di mana anak-anaknya Yakub merasa iri hati kepada saudara mereka yaitu Yusuf. Pemicunya adalah karena adanya perilaku yang dirasakan tidak adil dari orang tua mereka yaitu Yakub kepada anak-anaknya. Sehingga Yusuf mendapatkan perhatian dan fasilitas yang lebih dari saudara-saudaranya. Jika kita berada di posisi saudara-saudara Yusuf, pasti kita juga akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Namun Tuhan tidak hanya memberi kita perasaan dan keinginan saja, tetapi Ia juga mengaruniakan hikmat akal budi bagi kita. Yang tentunya hikmat akal budi itu harus dipergunakan secara bersamaan dengan perasaan dan keinginan kita, sehingga tidak jatuh ke dalam iri hati yang kemudian melahirkan kejahatan atau perbuatan dosa. Karena tidak memakai hikmat akal budi, sehingga saudara Yusuf yang iri hati melahirkan rencana kejahatan kepada Yusuf, yaitu tadi mereka membohongi ayahnya, dan Yakub mempercayai itu. Perhatikan di sini bahwa iri hati mereka terhadap saudara mereka yaitu Yusuf memadamkan cinta mereka kepada saudara dan memadamkan cinta kepada mereka yaitu orang tua mereka sendiri. Sebab dengan sikap iri hati mereka melahirkan rencana untuk membunuh Yusuf, meskipun pada akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf dan menjual kepada pedagang Midian. Tidak hanya itu saja, iri hati juga akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang banyak dalam kehidupan. Contoh tadi kebohongan saudara Yusuf pada ayah mereka. Mengutus orang untuk memastikan akan kondisi Yusuf di padang gurun dengan jubah merahnya itu. Padahal Yusuf memang terluka, hanya jubahnya dilumuri darah kambing supaya meyakinkan Yakub.
untuk menutupi kejahatan mereka dengan menjual Yusuf ke padang Median. Demi supaya mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sama dari orang tua. Itu justru membuat mereka terus hidup dalam kebohongan. Supaya meyakinkan bahwa Yusuf sudah mati, maka mereka mengemas kebohongan tersebut dengan begitu rapi. Jubah Yusuf dilumuri darah hewan, terus melibatkan orang lain untuk turut masuk ke dalam dosa kebohongan mereka, atau utusan dan mengatakan bahwa Yusuf telah mati, diterkam binatang, mereka mengutus orang, binatang buas, itu mereka mencari kambing hitam untuk atau melempar kesalahan kepada makhluk hidup lainnya yang tidak bisa membela dirinya. Inilah akibatnya yang ditimbulkan oleh sikap iri hati. Matius 26 ayat 41 menyatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya ada banyak keinginan dalam hati dan pikiran kita, apalagi kita sebagai perempuan, keinginan kita seringkali terlalu banyak. Yang kalau kita turuti semuanya maka dapat menjerumuskan kita melakukan berbagai kejahatan dan dosa. Jangan kita membiarkan diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib kembali lagi berbuat dosa. Tetapi marilah kita memaknai anugerah keselamatan itu dengan menguasai keinginan-keinginan dalam diri kita. Jadilah ibu-ibu yang selalu memohon hikmat kepada Tuhan. Terlebih dahulu dalam menghadapi atau menyelesaikan satu masalah, dibandingkan keinginan kita, sehingga Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi bagi kita untuk memimpin setiap keinginan kita dengan baik. Ingat bahwa seorang ibu adalah seorang yang selalu membawa api cinta bagi kehidupan keluarga dimanapun ia berada. Dengan cinta anak dilahirkan. Dengan cinta anak diasuh. Dengan cinta anak dididik. Dan dengan cinta pun ibu-ibu menyiapkan semua kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dari pagi, siang hingga malam hari. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pada malam hari ini itu dikatakan, jangan padamkan api cinta dengan keinginan-keinginan yang membabi buta. Karena hanya akan membawa kita dan keluarga kita kepada kebinasaan. Untuk itu ibu-ibu, dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya sudah nyata bisa kita lihat dalam pembacaan pada malam hari ini. Yang pertama sebagai orang percaya pada Kristus, Tuhan jangan kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati sama kita, termasuk saudara kita. Seperti yang dilakukan saudara Yusuf kepada Yusuf. Jangan mencurigai hal-hal yang negatif terhadap orang lain termasuk saudara-saudara kita. Sama juga cerita tadi seperti saudara Yusuf ke Yusuf. Hidup tidak mendendam atau tidak mengingat kesalahan masa lalu yang diperbuat oleh orang lain. Hiduplah mau memaafkan terhadap sesama kita. Karena hidup ini adalah harus saling mengasihi terhadap sesama serta penuh hikmat. Seperti Yusuf kepada saudara yang membencinya. Di dalam keluarga kita juga janganlah selalu terjadi perselisihan di antara sesama saudara bila orang tua sudah tidak ada lagi di dunia ini. Binalah hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jadikanlah Yesus dasar. Amin. Kita sambut firman Tuhan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282 bait pertama dan kedua, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.
ibu-ibu kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana saat ini kami boleh menghayati kembali firman Tuhan dan kami menghayati perjalanan kehidupan kami ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan untuk menyatakan rancangan keselamatan Tuhan bagi Yusuf dari saudara-saudaranya yang membencinya, dan Tuhan berkenan memakainya sehingga berita Injil tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan dan penebusan dosa umat manusia. Dan itu juga kami alami dan kami rasakan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan juga pakai kami menjadi alat kesaksian Tuhan, bahkan menjadi berkat tidak hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi juga dalam lingkungan bermasyarakat. Namun mampukan kami ya Tuhan untuk berani menyatakan iman kami, untuk berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada, sehingga cinta dan kasih sayang Tuhan sampai saat ini nyata bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur saat ini untuk firman Tuhan kembali memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan mampukanlah kami sebagai seorang ibu untuk senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan mampukanlah kami juga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan ketika pergumulan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, juga keluarga kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan bagi pendeta kami yaitu Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit dan keluarga, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Maris Destoni Hina dan keluarga, juga bagi Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Bekasi, baik di tingkat jemaat maupun yang berada di sektor-sektor dari sektor 1 sampai dengan 9, juga Pospel Karang Satria. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan pendeta kami dan keluarga, bahkan semua pengurus Persekutuan Kaum Perempuan di jemaat-Mu ini. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka, memampukan mereka sehingga mereka tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta penuh sukacita. Berkatilah mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tengah keluarga mereka masing-masing, juga rumah tangga, serta berkat daripadamu. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Biarlah mereka senantiasa mengingat bahwa kasih setia Tuhan akan selalu mereka alami. Dan biarlah mereka kembali sehat dan sembuh seperti sedia kalanya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkatilah organis, pemandu lagu, tim multimedia, petugas sound system, satgas dan koster, Gasapam, juga setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang malam ini, bahkan kebersamaan kami dengan orang-orang terkasih kami. Biarlah senantiasa Tuhan melimpahkan kami sukacita dan kebahagiaan. Ampuni atas segala dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk senantiasa menerima dan mengalami berkat dari Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 0847 atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS kode yang tertera di slide atau layar dalam tata ibadah, dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu QRIS untuk satu nomor rekening yaitu dana pelayanan. Nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 79 bait pertama dan kedua. Beri padanya. Berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan yang terdapat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus.
Baik ibu-ibu, kita akan menerima berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya.